penalti buat timnas Indonesia. Oh, masuk nggak? Yes, 1-0 buat timnas Indonesia. Let's go. Luar biasa timnas kita, timnas muda, timnas U17 kita kalahkan Korea Selatan 1-0. Dimanapun berada, supporter itu selalu ada kita tuh. Kita nggak akan kehabisan supporter lah. Ini sungguh di luar dugaan teman-teman ya, di luar dugaan. Ini membuktikan bahwa yang penting itu menang, nggak perlu total football, nggak perlu total football. Ya Bang Anton, penalti Bang Anton. Masuk gobelin selendang maya. Gitu. Masuk ke guys. Masuk gobelin selendang maya. Bang Anton, kata-katanya ya Bang. Ayo. Ayo. Luar biasa, luar biasa. Sujud. Ada bapak sama ada. 1 tambah 1 2. Kalau nendang bola udah pasti juara. Kami unggul dalam banyak hal, tapi Indonesia yang mampu mencetak gol. Ya nggak perlu unggulnya, yang penting cetak golnya. Kalian unggul tapi kalah ya. Pemain Korea diwawancara nangis no, kata dia apes lawan Indonesia, kata dia. Aduh, kata dia tobatlah lawan Indonesia lah. Peluang banyak no, nangis dia no. Oh, nangis. Pemain Korea nangis no, kan air matanya dincit no, nangis no. Indonesia Pak Korea no. Masa nangis tuh? No, nangis. Indonesia dilawan lo. Boleh bola lu kuasain dari menit awal sampai menit akhir, tapi yang menang Indonesia lah. Oke. Supporter kita di Arab teman-teman ya, di Arab Saudi nih, supporter timnas U17. Terima kasih buat supporter, terima kasih buat supporter. Di Arab loh, tetep aja ada supporter kita tuh. Masukkan 3 gol, tapi lu masukin 4 gol, you still win the game, bro. Lu main bertahan, ilmunya dari Korea, lu pulangin Korea, bro. Lu main gak total football, tapi cetak gol dari penalti, you still win the game, bro. Yang terakhir, lu gak ganti Nova Arianto jadi Arjen Robben, lu pulangin Korea, and you still win the game, bro. 3 poin, gila. Evandra 3 poin, 3 poin. Nih Evandra gantinya Evan Dimas nih. Muah. Evandra Holyfield. Muah. Evandra itu. Match pertama lawan Korea 3 poin. Waduh, ini Coach Nova cosplay jadi Shin Taeyong atau STY. Ini Nova Arianto bener-bener mirip strateginya STY ya. banget anjir, taktiknya. Pokoknya semuanya itu STY-isme, gila. Main bertahan, dikurung, serangan balik, tapi ujung-ujungnya menang. Itu yang kita cari tuh. Main jelek, main bagus, yang penting itu 3 poin.
3 poin krusial lawan Korea di match pertama ini membuat jalan kita makin lancar. Wah, ini salut buat adik-adik yang main, digempur terus nggak capek-capek. Tapi meski masih banyak yang harus diperbaiki lah, ini banyak sih, banyak. Kita menang udah lolos grup lah, mantap. Kata siapa bermain bertahan nggak bisa menang. Hari ini timnas Indonesia usia 17 adik-adik kita, anak-anak kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Sangat mengagetkan. Kita kalah fisik, kita kalah stamina, kita kalah postur, taktik, dan segalanya, teknik juga. Tapi kita menang di dalam mental dan daya juang. Ya. Bermain compact defense 90 menit bertahan. Kita juga dihadiahi di akhir laga kesempatan. Dewi Fortuna Itu handsball ya? Di pihak kita ketika timnas, pemain belakang timnas Korea handsball. Dan penaltinya Evandra meskipun gagal, tapi mental dia top banget. Dia berhasil menangin rebound bola dan mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas Korea U17. Selamat Mantap buat Coach Novarianto, selamat juga buat anak-anak kita, adik-adik kita, timnas U17. Perjuangan belum selesai. Mari kita masuk ke Piala Dunia U17, masuk semifinal. 2 kali juara, Korea runner up di Piala Asia terakhir kita bisa kalahkan. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita kalahkan pada Piala Asia U17 kali ini. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan El Sintayong Isma Novarianto berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. 3 poin perdana menuju ke Piala Dunia U17. Mari kita review tipis-tipis pertandingannya, boy. Di atas kertas Novarianto turun dengan skema 3-4-3, di mana ketika shaping bertahan, Indonesia bermain dengan skema 5-4-1. Ada yang familiar, ini sistemnya siapa ya, ada yang familiar. Dan skema menyerangnya, kita nggak banyak build up, kita nggak banyak possession ball, tapi benar-benar andalkan direct counter attack. Sebenarnya secara taktik, secara skema, itu udah berjalan di babak pertama, menghasilkan 1 peluang emas di depan gawang, tapi gagal dieksekusi sama Mirza. So far menurut gua, kekurangan dari tim ini di pertandingan pertama itu adalah mental yang belum siap. Kelihatan banget nih, banyak banget salah passing, buang-buang bolanya juga salah, terus kayak terlalu buru-buru mainnya. Jujur ya boy, jujur ya, gua aja kaget kita bisa menang ini karena dari segi permainan babak kedua kita nggak nyerang sama sekali, tiba-tiba dapat penalti yang itu layak penalti by the way, dan eksekusinya juga nggak meyakinkan. Sempat ketepis dulu tapi bola reboundnya berhasil dikonversikan jadi gol sama seorang Evandra Florasta. So far defensif kita solid banget, tapi masih banyak ruang ya. Dan Korea juga build up-nya bagus banget menurut gua, terutama pemain nomor 10 tuh yang rambutnya mulet ya. Mungkin kalau misalnya finishing Korea bagus, kita kalah 6 atau 7 gol ini. Cuma ini adalah langkah yang sangat baik buat timnas kita. Tetap masih banyak kurangnya. Semoga Coach Novarianto ya, El Sintayong Isma bisa evaluasi kekurangan dari tim ini dan bisa lebih baik di laga selanjutnya yang akan bermain tanggal berapa ya? Tanggal 8 kalau nggak salah, lawan Yaman. Kalau kita menang di laga itu, kita akan lolos ke Piala Dunia U17, boy. Kita nggak usah terlalu hype juga supaya pemain-pemain adik-adik ini itu nggak terlalu terbebani sama ekspektasi kita, oke? Menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan permainan dari timnas U17 ini, apakah menjanjikan? Tulis di bawah, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Ini luar biasa, ini history. Kau lihat ini ke 98-27 detik Indonesia unggul 1-0 lawan Korea. Ayo kita tetap berharap. Tadi aku mengharapkan mukjizat adalah draw. Ada nggak di atasnya mukjizat? Ternyata di atasnya mukjizat adalah kemenangan. Indonesia lawan Korea 1-0. Coba tuh, jangan sampai terjadi 99 menit kayak lawan apa? Bahrain. Enggak lah. Jangan kayak lawan Bahrain. Bahrain itu plus 6, ini plus 7 udah lewat. Jangan sampai 100. Jangan sampai 100. Ini menitnya jangan sampai kayak it's 100, man. 90 plus 7 is 97, not 100, man. Come on. Tapi kali ini perasaan kok enak sekali. Indonesia, tanah airku. Yes! Itu dia Indonesia U17. You make it. Nobody believe in you. You make it. Okay? Thank you. Alhamdulillah, di luar dugaan timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea U17 dengan skor 1-0. Sebelum gue lanjut, follow gue dulu yuk. Sikat.
Di babak pertama, Zahabi Goli dan kawan-kawan kesulitan menembus gawang Korea Selatan. Hingga 90 menit waktu normal pun, timnas Indonesia kesulitan membobol gawang Korea Selatan. Bahkan gawang Dava dibombardir terus-menerus. Beruntung, penjaga gawang kita, Dava, bermain sangat luar biasa. Dan trio center back kita cukup baik. Beruntung terjadi pelanggaran handsball, pemain Korea Selatan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Dan penalti dieksekusi oleh Evandra. Sayang ditepis oleh penjaga gawang, tapi langsung reboundnya diambil juga oleh Evandra sepersekian detik dan membuat skor 1-0 untuk Indonesia dan bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Untuk sementara Indonesia berada di posisi pertama grup C Piala Asia U17. Keren. Pertandingan berikutnya adalah tanggal 7 kita akan menghadapi Yaman. 8 atau 7? Untuk lolos ke babak selanjutnya, komentarnya sikat. Sikat. Kita bahas sedikit teman-teman ya. Saya sangat menyayangkan sebenarnya serangan balik yang dilakukan oleh timnas kita, kemudian Mirza tidak menghasilkan gol. Sebenarnya hanya tinggal lawannya kiper tuh, penjaga gawang, tapi ya sudahlah, nggak beruntung waktu itu. Kalau dari segi permainan sebenarnya kita kalah segalanya teman-teman. Kita kalah, tetapi sepak bola itu hasilnya yang lebih penting itu hasil. Permainannya sejelek apapun, seburuk apapun, itu yang dicatat tuh hasil akhir tuh. Bukan main buruk, main jelek, enggak. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting hasilnya itu yang kita cari teman-teman. Selamat dulu untuk adik-adik timnas U17, luar biasa perjuangannya, dan kayaknya kita bisa masuk Piala Dunia U17 deh teman-teman. Perasaan gua mengatakan gitu, kita bisa masuk deh ke Piala Dunia U17, bisa deh, kayaknya kita bisa teman-teman. Biarkan kita masuk dulu yang junior, kemudian ini memberikan sebuah semangat kepada yang senior, timnas senior. Tuh lihat tuh adik-adiknya udah masuk Piala Dunia tuh. Tinggal yang senior seperti apa. Nah, sebagai lanjutan sebuah semangat ya, percontohan tuh adiknya udah masuk di Piala Dunia. Luar biasa timnas, luar biasa. Ini luar ekspektasi teman-teman, di luar ekspektasi. Tadi malam saya juga nonton dan permainannya ini kalau misal Korea Selatan bisa memanfaatkan keadaan, bisa menang banyak ini. Tapi yang dilihat itu hasil akhir, nggak penting, sudahlah nggak penting. Kita sudah menang. Tinggal kita menongsong menatap pertandingan berikutnya. Bravo timnas Indonesia, selamat buat kalian semua. Tulis di kolom komentar buat teman-teman subscriber. Wassalamualaikum.